Kebocoran gas beracun dilaporkan terjadi di wilayah Ramat Negev, Israel Selatan. Awan gas menyebar cepat akibat angin, bak menjebak penduduk sekitar berlindung di dalam rumah. Mengutip Tasnim pada 27 Juli, hal ini diumumkan oleh Kementerian Energi pada 25 Juli 2025. Dilaporkan bahwa kegagalan teknis besar di lokasi pembangkit listrik Ashalim, Israel telah memaksa penduduk Ramat Negev untuk tetap berada di dalam rumah di tengah penyebaran gas mematikan. Disebut yang memicu kemarahan publik dan menimbulkan pertanyaan atas tanggapan rezim. Otoritas setempat memperingatkan warga untuk menutup jendela dan mematikan sistem ventilasi. Sudah lebih dari 24 jam sejak pelepasan gas berbahaya, namun Kementerian Energi Israel belum berhasil mengidentifikasi sumber kebocoran. Nyata, fasilitas Ashalim, pembangkit listrik hibrida, mengalami gangguan serius pada sistem bahan bakar minyaknya. Setelah hampir 36 jam bungkam, pihak kementerian akhirnya meminta maaf dan tetap mengimbau warga untuk tidak keluar rumah demi keselamatan. Belum ada laporan korban jiwa, namun situasi disebut berbahaya dan belum terkendali. Sergapan mematikan menghantam konvoi militer Israel di sebelah timur Khan Yunis, Gaza Selatan. Sergapan itu menghancurkan 3 kendaraan lapis baja dan menewaskan sejumlah tentara IDF. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, aksi penyergapan dilakukan Hamas pada Sabtu 26 Juli waktu setempat. Rincian penyergapan adalah awalnya Hamas meledakkan 2 kendaraan lapis baja menggunakan alat peledak yang telah dipasang sebelumnya di dalam kompartemen komando. Ledakan tersebut mengakibatkan kehancuran total dan pembakaran kedua kendaraan beserta awaknya. Kemudian kendaraan lapis baja ketiga terkena peluru Yashin 105 di daerah Al-Basan Al-Kabira. Ledakan dahsyat menyebabkan kobaran api besar. Lantas, untuk mencegah penyebaran api, militer Israel terlihat mengubur bangkai kendaraan di lokasi. Hingga kini militer Israel belum mengungkap jumlah korban resmi maupun identitas korban. Kunjungan Presiden Amerika Serikat Donald Trump ke Skotlandia disambut unjuk rasa ratusan warga. Mereka tak hanya mengejam, namun juga didominasi pengibaran bendera Palestina sebagai bentuk protes. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, aksi demo itu terjadi pada Sabtu 26 Juli 2025. Dilaporkan bahwa kunjungan pribadi 5 hari Donald Trump ke Skotlandia memicu kemarahan luas. Meski mendapat pengamanan ketat, simbol perlawanan mewarnai kedatangannya. Ratusan demonstran turun ke jalan di Edinburgh dan Aberdeen mengecam kebijakan luar negerinya dan dukungan terhadap agresi Israel. Aksi protes diwarnai plakat anti-Trump dan pengibaran bendera Palestina sebagai simbol solidaritas untuk Gaza. Polisi menggelar operasi besar di sekitar resort tempat Trump menginap, termasuk penutupan jalan dan pembatasan wilayah udara. Ini disebut sebagai pengerahan keamanan terbesar di Skotlandia sejak 2022. Kritikus menilai kunjungan Trump mengaburkan batas antara urusan diplomatik dan kepentingan bisnis pribadinya, terutama terkait properti golf yang kontroversial. Pemimpin Revolusi Islam Iran Ayatollah Sayyid Ali Khamenei beri peringatan kepada musuh. Mengutip Tasnim pada 27 Juli, peringatan itu diutarakan Khamenei dalam pesannya pada Jumat 25 Juli 2025. Ali Khamenei mengeluarkan peringatan keras kepada pihak-pihak yang dianggap sebagai musuh negara, menegaskan bahwa setiap tindakan bodoh dan picik terhadap Iran akan berbalik menjadi bumerang. Ia menegaskan bahwa langkah-langkah sembrono dari musuh hanya akan menimbulkan kerugian besar bagi mereka sendiri. Ia juga menyebut bahwa Iran tidak akan tinggal diam jika integritas dan kepentingan nasionalnya diganggu, serta menegaskan bahwa kekuatan pertahanan negaranya siap merespons segala bentuk ancaman. Khamenei menilai bahwa banyak musuh Iran termasuk negara-negara barat dan sekutu regional mereka kerap meremehkan kemampuan rakyat dan militer Iran. Menurutnya, kesalahan dalam menilai kekuatan Iran justru akan mempercepat kehancuran strategi mereka sendiri. Pernyataan ini mempertegas sikap Iran yang kian keras terhadap tekanan asing, sekaligus menjadi sinyal bahwa negara tersebut tidak akan mundur dalam menghadapi provokasi militer maupun tekanan ekonomi. Yordania mengambil langkah diplomatik penting dengan menggelar pembicaraan langsung dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump membahas situasi kritis di Gaza dan Suriah. Mengutip Al-Mayadin pada 27 Juli, pembicaraan serius itu dilakukan pada Sabtu 26 Juli 2025. Dalam panggilan telepon, Raja Yordania Abdullah II bin Al-Hussein menekankan kepentingan mendesak penghentian perang, sekaligus perlunya membuka jalur bantuan kemanusiaan secara segera
dan berkelanjutan. Aman menyuarakan keprihatinan atas tingginya jumlah korban sipil serta kerusakan infrastruktur vital yang semakin memperburuk kondisi kemanusiaan di kedua wilayah. Selain itu, ia juga menyoroti apa yang disebut keberhasilan koordinasi erat antara Aman dan Washington dalam meredakan ketegangan di Suriah. Adapun Trump belum memberikan sinyal perubahan kebijakan secara langsung, namun menyatakan keterbukaan untuk membahas solusi diplomatik. Pertemuan itu menandai upaya Yordania memperkuat perannya sebagai penyeimbang regional dan jembatan diplomasi antara dunia Arab dan Amerika Serikat.